Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Iceberg Effect Healthcare Behavior dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi di presentasi ini kita akan membahas bagaimana sih risiko di dunia kesehatan itu sebenarnya tidak terlihat tapi justru punya dampak besar. Nah, di sini ada reputasi, jurnal, udah dicek di Skimago. Jurnal satu itu bereputasi Q1, jurnal 2 bereputasi Q3. Oke, kalau kita lihat di dunia kerja, khususnya di bidang kesehatan, keselamatan kerja itu masih jadi isu penting. Kenapa? Karena banyak kejadian seperti nirmis atau hampir terjadi kecelakaan, serta perilaku tidak aman, itu sering banget tidak dilaporkan. Padahal kejadian-kejadian kecil ini sebenarnya bisa jadi tanda awal dari masalah yang lebih besar. Masalahnya banyak faktor yang bikin orang gak melapor, seperti kurangnya kesadaran, takut disalahkan, atau budaya kerja yang tidak mendukung. Akhirnya banyak potensi bahaya yang tersembunyi dan tidak terdeteksi. Oke, pendapat ahli dari jurnal yang kami gunakan disebutkan bahwa banyak tenaga kerja kesehatan atau mahasiswa itu sebenarnya sering menemukan kejadian berisiko. Tapi sayangnya mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan. Kebanyakan alasannya itu karena yang pertama takut kena konsekuensi, yang kedua itu merasa itu hal yang sudah biasa, atau eee, nggak tahu kalau itu tuh penting untuk dilaporkan. Nah, jadi para ahli menjelaskan bahwa keselamatan kerja itu seperti gunung es, yang terlihat kecil di permukaan itu cuma sebagian kecil, sedangkan yang di bawah permukaan, yang tidak terlihat justru jauh lebih besar dan berbahaya. Nah, selanjutnya ada case study itu sendiri. Nah, di studi kasus yang ada di jurnal ini, mahasiswa itu kesehatan sering menemukan yang pertama perilaku yang tidak profesional, kemudian yang kedua ada potensi risiko terhadap pasien. Tapi yang jadi masalah adalah kejadian itu tuh sering nggak dilaporin gitu. Kemudian mereka juga bahkan nganggep ini tuh hal yang biasa. Dan ini tuh berbahaya karena kalau dibiarkan terus-menerus, risiko kecil kayak gini bisa berkembang jadi, kayak kecelakaan yang lebih besar. Jadi di sini terlihat jelas konsep dari iceberg effect itu sendiri, di mana, masalah besar itu sebenarnya tersembunyi di bawah permukaan. Nah, adapun identifikasi masalahnya, dari situ kita bisa melihat, identifikasi masalah yang utama yaitu underreporting, yaitu kejadian tidak dilaporkan. Nah, yang kedua ada faktor individu itu sendiri, kayak rasa takut atau rasa kurang dari pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kurangnya monitoring dan evaluasi. Nah, yang keempat ada budaya organisasi yang belum mendukung keselamatan. Dan yang kelima, kurangnya awareness dan edukasi. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan yang belum efektif. Nah, adapun penanggulangannya itu sendiri, jadi untuk mengatasi masalah-masalah ini, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan atau penanggulangan yang bisa dicegah. Yang pertama yaitu membangun safety culture. Apa maksudnya? Yaitu budaya kerja yang terbuka dan tidak saling menyalahkan. Nah, yang kedua ada edukasi dan training. Misalnya, pelatihan tentang NIRMIS dan cara identifikasi bahaya. Nah, yang ketiga ada memperbaiki sistem pelaporan. Jadi supaya lebih mudah dan aman untuk digunakan. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang secara rutin dan meningkatkan kesadaran semua tenaga kerja. Nah, kemudian masuk ke solusi. Jadi solusi-solusi yang bisa diterapkan yaitu yang pertama seperti menggunakan sistem pelaporan anonim dan reporting system agar orang itu tidak takut dan tidak diketahui identitasnya. Kemudian yang kedua, membuat aplikasi pelaporan digital yang bisa digunakan secara real time. Jadi
tiap waktu itu ada pelaporannya. Kemudian yang ketiga, Anda memberikan reward untuk pelaporan NIRMIS. Yang keempat, melakukan training berbasis simulasi. Dan yang kelima, membuat dashboard monitoring risiko. Dan yang terakhir, serta melakukan evaluasi dan tracking untuk kejadian secara berkala, khususnya di tempat kerja. Dengan cara-cara ini diharapkan kejadian kecil-kecil kayak risiko, cedera, bahaya segala macam itu bisa terdeteksi lebih awal. Oke, ini ada fitur research. Jadi selain solusi, ada juga pengembangan yang bisa dilakukan dengan teknologi. Yang pertama itu analisis data near miss untuk memprediksi kecelakaan besar. Yang kedua, ada pengembangan sistem pelaporan digital dan anonim yang berbasis aplikasi. Dan ketiga, penggunaan artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi pola risiko dan memberikan rekomendasi pencegahan. Oke, sebagai kesimpulan, iceberg effect itu menunjukkan bahwa banyak risiko di bidang kesehatan itu tidak terlihat, tapi sebenarnya sangat besar dampaknya. Jadi penting untuk kita meningkatkan budaya keselamatan, memperbaiki sistem pelaporan, serta, memanfaatkan teknologi yang sudah sangat pesat saat ini. Dengan begitu, kita bisa mencegah kecelakaan sebelum, kecelakaan itu benar-benar terjadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.